Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah nyata, tinggalkan suami dan anak demi pil. Istri kena karma menjijikan ini. Astaghfirullahalazim. Menyingkap permasalahan rumah tangga memang tak pernah ada habisnya. Selain masalah ekonomi, ternyata skandal perselingkuhan pun masih jadi pemicu tertinggi retaknya hubungan suami istri. Bahkan perceraian adalah solusi terbaik jika antar pasangan tak lagi bersatu. Akhirnya anaklah yang harus jadi korban keegoisan orang tua. Skandal perselingkuhan pun tak urung terjadi pada pasangan yang telah dikaruniai 2 orang anak ini. Seorang istri dengan tega mengkhianati sang suami hingga karma pun harus menimpa dirinya. Seperti yang diceritakannya kepada kisahnyata.org, berikut kisah selengkapnya. Sebut saja namaku Angel. Aku berasal dari Jawa Tengah yang kini tinggal di Bogor. Aku seorang ibu dari seorang anak yang kini duduk di sekolah lanjutan pertama. Suamiku seorang akuntan di sebuah bank milik pemerintah dan aku sendiri bekerja di sebuah perusahaan joint venture milik asing. Secara finansial, keadaan ekonomi kami lebih dari cukup dan memang gajiku lebih besar dari gaji suamiku. Tapi alhamdulillah tak ada kesenjangan di rumah tangga karena perbedaan itu. Kami selalu bahu-membahu dalam menyikapi persoalan yang menimpa rumah tangga kami. Saya sebagai istri bisa membagi waktu antara kantor, anak, dan suami. Di samping itu, suamiku tampil sebagai figur yang pantas menjadi suri tauladan bagi kami, anak dan istrinya. Namun meskipun begitu, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Di balik kelebihan tentu ada juga kekurangannya. Di balik ketegasan dan power suamiku ada hal yang kurang darinya, yaitu dia kurang bisa memberikan kepuasan batin kepadaku. Memang ini tidak logis jika share di sini, dan memang aku juga tadinya menganggap hal sepele dan tidak mau komunikasi dengan suami, dan aku punya prinsip bahwa itu hal tabu untuk dibahas. Namun akhirnya itu menjadi pikiran yang keliru, dan aku berharap dengan semua kisahku ini dijadikan bahan cerminan buat semuanya. Agar hal buruk yang menimpa saya dan hal jelek yang saya lakukan tidak dilakukan oleh sahabat semuanya. Saya tidak menyangka bahwa ini akan menimpa saya dan menghancurkan keluarga saya. Kejadian ini diawali sekitar medio Maret 2008. Siapa tidak kenal Facebook? Iya, kita semua tahu bahwa itu jejaring sosial paling tren saat ini. Mulai tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak sekolah mereka menggandrungi jejaring ini. Dahulu jika muda-mudi yang baru saja berkenalan yang diminta hanyalah alamat rumah atau nomor telepon. Namun sekarang sudah lumrah bertanya, "Apa Facebookmu?" Waktu itu memang saya seperti ketergantungan dengan yang namanya Facebook. Kalau jam-jam istirahat kantor setelah makan siang, saya selalu menyempatkan untuk buka Facebook. Apalagi kalau di rumah saya menggunakannya dalam waktu cukup lama. Tapi meskipun begitu, masih banyak saya luangkan waktu buat keluarga. Sudah menjadi ciri saya, kalau saya melihat atau mengalami suatu kejadian, saya selalu update status di Facebook. Dan itu rupanya menjadi titik lemah saya. Sehingga kalau saya betul-betul senang atau sedih, maka orang di dunia maya akan segera tahu. Saya juga akhirnya secara spontanitas mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek dalam batin saya. Masih fresh dalam batin saya. Hari itu setelah makan siang, tidak sadar saya update tentang pendakian malam bersama suami saya. Namun saya bungkus dengan kata-kata kiasan agar tidak berkesan vulgar. Namun rupanya ada juga yang bisa membaca kata kiasan yang saya postingkan.
Terjadilah saling balas komentar yang renyah dan nyambung, dan ditutup dengan komentar terakhir saya sebagai ucapan terima kasih. Hari berikutnya, karena saya menemukan sesuatu yang indah menurut persepsi saya, kembali saya hadirkan update yang dibuat mirip seperti kemarin. Gayung bersambut, dia kembali mengomentari postingan saya, dan itu terus berjalan hingga aku selalu hadir di post dia dan sebaliknya. Waktu merayap pelan namun pasti. Tak terasa keakraban kami sudah hampir 2 bulan. Bahkan kami sudah saling tukar nomor ponsel dan saling curhat keluarga masing-masing. Dan disinilah rupanya awal petaka itu. Waktu saya berkumpul bersama keluarga lambat laun berkurang dan aku mulai tertutup dengan apa yang ada di ponselku. Kalau dulu aku sering simpan di mana saja ponsel dan laptopku, kini mulai meningkatkan kewaspadaan dan bahkan sering menyembunyikan HP-ku. Singkatnya, aku mulai tertutup kepada suamiku. Waktu terus berjalan hingga pada suatu saat dia ingin bertemu di suatu tempat dan aku pun menyanggupinya selepas jam kantor. Ku telepon suamiku dan mengatakan aku pulang telat karena ada meeting dan suamiku pun memakluminya. Hingga tibalah pertemuan itu, kami bertemu sekadar curhat tiada lebih, tidak maksud yang lain. Dia orangnya supel, juga sangat menghormati suamiku dan dia tak ingin ada kesalahpahaman antara aku dan suamiku. Begitupun sebaliknya, dia juga tidak ingin ada kesalahpahaman dengan istrinya. Di sebuah kafe kami bertemu. Awal jumpa pertama aku sangat menghormati dia karena dia begitu sopan. Obrolan kami mengalir begitu saja. Dan anehnya aku merasa happy dengan itu semua. Dan kami pun pulang ke rumah masing-masing. Entah mengapa sejak jumpa pertama itu ada sensasi yang lain yang timbul. Bahkan ketika aku menyajikan menu batin buat suamiku malam itu, wajahnya selalu terbayang. Apalagi ditengarai oleh kemampuan pendakian suamiku yang tidak sampai puncakku, yang membuatku sangat kecewa. Seperti biasa, siangnya aku kontak dia. Memang riskan juga menyampaikan itu, namun barangkali saja dia tahu dokter yang dapat mengobati suamiku. Dan dalam konteks singkat itu, dia memberi solusi bahwa ada dokter yang mampu mengobati itu. Di sisi lain aku gembira, dan di sisi lain aku juga bingung bagaimana aku akan menyampaikannya pada suamiku. Karena aku takut dia tersinggung, dan hal itu aku utarakan pada dia. Akhirnya dia pun memberi solusi, bagaimana kalau aku dan dia yang menemui dokternya, dan meminta solusi langsung padanya karena dia beralasan bahwa dia lupa simpan nomor teleponnya, dan aku pun setuju. Hari yang telah ditentukan dengan beralasan meeting keluar kota, pasti pulang malam. Begitu alasanku pada suamiku. Aku pun berangkat bersama dia, dan sesampainya di tempat tujuan kebetulan dokternya ada. Dengan sangat terperinci, dokter itu memberikan arahan-arahan apa yang harus aku lakukan dan katakan pada suamiku. Dan setelah dirasa cukup, kami pun pulang. Kami memang mengendarai mobil masing-masing dan kami sempatkan pula mampir ke rumah makan. Setelah makan malam, kami lanjut pulang. Namun tak aku sangka, dia menelpon dan dia mengatakan akan memperlihatkan villa dia kepadaku. Memang beberapa waktu lalu dia mengatakan bahwa dia punya villa yang sangat asri. Jadi mumpung ada waktu, sekarang akan aku tunjukkan. Begitu kata dia dalam pembicaraan itu. Singkat kata, sampailah kami di villa itu. Villa itu ditempati 2 orang satpam dan 2 orang tukang kebun yang menempati rumah di samping villa. Aku sangat takjub melihat keasrian dan kemegahan villa itu. Aku pun dipersilakan masuk dan meneliti dalam villa itu. Sungguh sangat damai villa ini, pikirku dalam hati. Kami duduk membincangkan apa yang diarahkan dokter tadi. Waktu itu entah siapa yang mulai dan entah setan apa yang telah bersemayam di otak kami. Akal sehatku seakan mati kala dia mencumbuku dan aku serasa melayang. Belum pernah dalam hidupku merasakan ini dan aku benar-benar mendapatkan puncaknya.
Kupacu kendaraanku menuju rumah. Dalam pikiran aku beradu berbagai perasaan, antara perasaan dosa yang begitu besar pada suamiku, namun di sisi lain aku menemukan sesuatu yang baru dan rasanya tidak bisa dilupakan. Sesampainya di rumah, aku tak berani menatap wajah suamiku. Ada perasaan malu yang tak bisa aku sembunyikan. Ya, aku telah mengkhianatinya. Pagi itu tak seperti biasanya, dia yang telepon aku duluan. Dia minta maaf atas segala yang terjadi malam itu, dan aku hampir tak bisa berkata apa-apa. Bingung apa yang harus aku katakan. Semenjak kejadian itu kami lost contact hampir seminggu. Jujur, kuakui ada satu kerinduan yang menyelinap dalam kalbu. Aku tahan tiap kali mau telepon dia, karena ya aku wanita. Bagaimanapun juga harus jaga etika, yang memang sebetulnya sudah aku injak-injak sendiri semenjak kejadian itu. Sampai akhirnya aku tak kuasa lagi. Ya gak apalah kalau cuma ingin dengar suaranya. Aku pun menelponnya. Dari nada suaranya dia pun gembira mendadak dalam benakku. Kembali terlintas peristiwa di villa itu dan aku tak kuasa menolak ketika dia menawariku mengulangi itu. Entah sudah berapa puluh kali kami melakukan hal laknat itu. Ada perasaan yang sangat dalam dan aku pun tak mau kehilangan dia. Seolah kesadaranku pun putus. Seolah aku tak menganggap lagi keberadaan suamiku. Masalah kecil saja aku besar-besarkan. Dan sekecil apapun kesalahan suamiku pasti aku ungkit terus. Namun dengan jiwa besarnya dia tetap bersabar. Dan ini membuatku muak. Sering aku uring-uringan tanpa sebab. Ingin aku agar suamiku berbuat kasar, namun itu tidak dia lakukan. Dia tetap lemah lembut. Kadang aku dibuat jijik. Dalam lembek, dasar bencong, mulai keluar kata-kata yang tidak seharusnya aku ucapkan bagi lelakiku soleh seperti dia. Kadang aku muak ketika dia minta pelayanan. Sampai suatu hari aku pernah berkata, "Mas, baru menclok udah turun lagi. Emang gak ingin lamaan dikit kek?" Dia cukup menjawab dengan senyuman dan kata arifnya yang membuat aku sangat muak mendengarnya. Dan kemarahanku rupanya memuncak tanpa sebab yang jelas. Ku kemasi barang-barangku dan aku pulang ke rumah orang tuaku. Sesampainya di rumah orang tuaku, ku fitnah dia sebisaku. Dan ini membuat orang tuaku naik pitam. Dan memang orang tuaku kurang setuju aku menikah dengannya. Dan ketika malam itu suamiku menyusul, segera aku masuk kamar tanpa peduli akan anak dan suami. Dan orang tuaku mendamprat habis-habisan suamiku. Sempat ku intip di balik pintu. Ketika suamiku menerima segala umpatan orang tuaku, dia tidak menyangkal sedikit pun apa yang tidak pernah suamiku lakukan. Ketika dia dan anakku diusir pergi, suamiku hanya tersenyum berlalu sambil menuntun anak kami. Selang beberapa saat ku dengar ponselku berbunyi. Aku berharap bahwa kekasihku yang telepon, tapi setelah ku lihat ternyata suamiku. Dan aku tidak mengangkatnya. Beberapa saat kemudian sudah berbunyi lagi dan akhirnya aku angkat, ku maki suamiku habis-habisan. Namun yang ku dengar dia hanya tersenyum. Aku pun habis kesabaranku. Ku buka semua aibku bersama pacar gelapku. Lagi-lagi dia dengan kesabarannya dan mengatakan bahwa manusia itu tak luput dari kesalahan. Segeralah bertaubat. Ketegaran, kesabaran yang diperlihatkan suamiku seakan tidak tergoyahkan oleh makian dan cacian. Dan sampai akhirnya ku katakan bahwa almarhum ayah dan ibunya tiadalah berguna dan hanya melahirkan generasi lembek kayak kamu. Dengan kata-kata itulah akhirnya aku dengar suamiku di telepon mulai menarik nafas panjang. Dan masih kuingat sampai sekarang kata-kata suamiku. "Kau kelewat batas. Kau boleh caci maki aku sepuas dan sebisamu. Tapi kalau kau sudah caci maki kedua orang tuaku, terkutuk kau. Durhaka kau sebagai istri. Aku sakit." Itulah kata-kata terakhir suamiku. Dengan penuh rasa berharap, "Aku terima, Mas. Memang aku durhaka. Apapun sumpahmu sini pasti aku terima." Itulah kata-kata terakhir dia kepadaku.
Seminggu kemudian suamiku menelpon bahwa dia akan menceraikan aku. Tentu saja aku girang sekali dan sangat bahagia. Karena pikirku aku bisa bebas. Perjalanan persidangan lancar tanpa ada hambatan yang berarti dan statusku resmi bercerai. Kusampaikan kabar gembira pada kekasih gelapku. Kupikir dia akan bahagia, namun kenyataannya lain. Dia malah memutuskanku dan beralasan bagaimanapun juga dia mencintai istrinya. Dia ingin bertaubat dari segala kesalahannya. Dan dia juga meminta maaf tidak bisa menikahinya sesuai janjinya dulu. Demi mendengar itu semua, kurasa bumi berputar begitu kencangnya dan aku pun jatuh tak sadarkan diri. Dan ketika bangun, di sekelilingku banyak orang dan ternyata aku di rumah sakit. Setelah beberapa jam aku diperiksa secara intensif, akhirnya aku dipindah ke ruang khusus atau lebih tepatnya adalah ruang karantina karena aku mengidap penyakit yang sukar sekali obatnya dan sangat menular. Ditambah lagi dari alat kelaminku timbul bau yang sangat busuk. Jangankan orang lain, aku sendiri sampai muntah dibuatnya. Aku sadar inilah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kedurhakaanku pada suami, atas rasa sakit hati yang kuberi pada suamiku. Kini aku rasakan akibatnya. Aku dikucilkan seorang diri di tempat yang jauh. Tiap orang yang menjengukku selalu mengenakan masker. Aku sedih, aku sakit hati. Dan kini baru aku sadar setelah segalanya terlambat dan aku harus menanggung akibat dari perbuatan durhaka pada suamiku. Masih kuingat ketika suamiku mengucapkan kata terakhir dan seakan aku menantangnya. Suatu hari ketika sedang merenungi segala dosaku, suami dan anakku datang. Ingin rasanya aku memeluk mereka, namun aku malu, aku hina. Ketika suamiku menghampiri, aku tak kuasa menahan tangisanku. Dengan kata bijaknya, hatiku bagai disayat sembilu. Aku sedih karena kesolehannya. Aku harap kau jangan benci kedatanganku. Aku kesini ingin mempertemukan anakmu denganmu. Dia tak berdosa, harus bertemu ibunya, agar dia tahu bahwa ibunya orang yang super tegar, menghadapi maut sekalipun tetap sabar. Itulah kata-kata dia yang membuatku sedih sekali. Betapa suci cintamu, Mas. Kau mantanku tapi mau menjenguk aku dan tak sungkan berdekatan denganku. Orang tuaku saja, Mas, tak berani dekati aku karena takut tertular penyakitku. Dengan bijaknya dia berkata, memang aku mantanmu, tapi anakmu bukan mantanmu. Anakmu darah dagingmu. Tak akan kubiarkan dia durhaka pada ibunya. Aku menangis sejadi-jadinya demi mendengar itu semua. Dan sampai sekarang anakku selalu datang tiap hari Minggu atau hari libur. Dan dia selalu menghiburku. Terima kasih, Mas. Kau didik anak kita jadi soleh kayak kamu, Mas. Andai aku tak memperturutkan dan menantang sumpahmu dan mengikuti apa katamu sekarang, mungkin aku tak di sini, tapi berada di surga dunia yang kau ciptakan, Mas, bersama anak kita, dan keadaan mungkin tidak akan begini. Dari saya buat para wanita semuanya, jika kalian punya dosa pada suamimu, segeralah minta maaf dan kembali bertaubat. Jangan seperti saya ini, jangan sekali-kali menantang sumpah suami kalian. Karena kalau tidak segera bertaubat, kalian akan menyesal. Cepat meminta maaf sebelum terlambat. Dan untuk para suami yang kebetulan mempunyai istri berperangai seperti saya, jika dia meminta diceraikan, segeralah cerai dia. Jangan menunda waktu lama, karena Anda akan tersiksa dalam waktu yang lama juga. Jika Anda seorang suami yang sudah tidak dibutuhkan istrinya, diacuhkan istrinya. Apapun kebaikan yang Anda perbuat tidak akan punya arti apa-apa di mata dia. Karena menurut saya, jika sang istri sudah minta cerai, sulit sekali buat Anda kembalikan. Bisa saja Anda kembalikan, namun akan membuat Anda kecewa. Ingat kaum Adam, jangan sampai lemah di hadapan wanita, tapi jangan juga kau kasar di depan wanita. Anda harus bisa membaca waktu yang tepat di mana harus lemah lembut dan di mana Anda harus tegas.
Saya contoh yang sangat buruk, wahai kaum Hawa. Jangan sampai langkah saya kalian ikuti. 3 tahun saya di sini dalam sepi, dalam pengasingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.